Jayapura, mungkin pergi ke Biak. Beliau dari Biak. Beliau lama kerja di daerah selatan, di daerah Pokonau, di mana vaks itu kita perlu keliling-keliling supaya orang Papua lihat bahwa nama Frans Kaisepo bukan diabadikan hanya lewat lapangan bandara udara di Biak, tapi ternyata bangsa kita di Indonesia, pemerintah lewat TNI Angkatan Laut, lewat KBRI yang ada di Netherlands sudah menghargai terlalu tinggi untuk Bapak dan TT atau seorang Opa dari Papua. Bisa jalan-jalan keliling supaya mereka merasa bahwa sudah kedua kalinya pemerintah memberi penghargaan terhadap pahlawan bangsa Indonesia saat ini, bangsa dari Papua sendiri. Saya menyesal itu Manuel Kaisepo tidak hadir, anak tentunya. Tidak tahu dia di mana, apakah dia masih di Jayapura atau di Jakarta atau di mana, Manado mungkin. Saya harap nanti dengan foto-foto ini bisa KBRI bisa menyiapkan satu album foto dan kirim sama anaknya Manuel Kaisepo untuk mantan Menteri Percepatan Indonesia Timur dalam kabinet Megawati. Pak, tujuan Bapak sebenarnya ke Belanda Pak dengan tim Asmat ini Pak? Tujuan saya ke Belanda ya untuk mempromosi Asmat. Saya pikir sebelum saya jadi bupati itu selalu mondar-mandir di Belanda juga, di Amerika, di Australia. Kok waktu sudah jadi bupati masih saya tidak bisa keluar gitu. Jadi keluar tidak sekedar jalan-jalan, tapi karena dengan kekuatan saya bupati justru punya kuasa untuk bisa mengatur uang untuk APBD begitu, dan dianggarkan lewat APBD untuk mengekspos, mempromosi budaya Asmat ini semakin hari ya semakin dikenal, dan karena ada banyak kesulitan dalam membangun wilayah, maka seperti saya bilang kami juga punya kepentingan mencari semacam investment dalam pengembangan beberapa program baru supaya adakan suatu kerjasama. Dan untuk membangun Asmat kita tidak mungkin, atau saya merasa saya tidak bisa buat sendiri tanpa bantuan pikiran, bantuan moral itu, terutama moral, karena kalau bilang barang itu gampang kalau kita buat teman. Jadi promosi itu tujuannya adalah mencari teman. Kalau bilang pameran baru mungkin orang bisa dapat uang. Saya selalu bilang mereka, kalau pameran itu berarti kamu buat apa, kamu jual, kamu ukir, kamu jual. Nah, itu pameran. Tapi kalau promosi, ini kita tidak cari barang, kita tidak cari uang, kita cari teman. Nanti uang itu besok akan baku ikut dengan sendirinya kalau kita sudah punya teman. Teman ini lebih penting karena besok kita kemana saja, kapan saja, di mana saja, mau buat apa saja, kita pasti akan di backup, akan didukung oleh teman-teman ini. Entah backup material atau spiritual, itu bukan soal, yang penting ada yang namanya share. Jadi kita tidak hanya harus diberi disuap-disuap, nah, kita mesti partisipasi bersama, jadi share untuk each other. Jadi kalau pembiayaan ada program begitu, kami juga tetap menganggarkan dalam APBD. Jadi bila mana kurang, ya bisa kami minta cari-cari atau keluar link di Asmat, di Jakarta atau di Holland. Kami rasa Holland penting karena sejarah membuktikan dan banyak perkembangan di bidang apa saja di Papua itu lebih banyak dirintis oleh orang-orang Belanda, orang Holland. Mereka adalah para pastor, para pendeta, para donatur-donatur, NGO banyak membantu lewat pendidikan juga. Dulu ada istilah apa, memisah, misalnya memisah itu untuk kesehatan.
orang itu untuk pendidikan, termasuk saya dapat bantuan itu dari NGO itu. Jadi yang diharapkan dari hasil kunjungan ini kira-kira apa, Pak? Yang diharapkan dari hasil kunjungan ialah kami sangat mengharapkan pertama-tama ialah ada teman-teman dari Belanda yang mungkin atas duduk diskusi dengan KBRI dulu untuk mendapat orang yang bisa mendesain master plan di ASMA, karena ini penting. Program yang lain pemerintah daerah sudah buat, tapi pemerintah program-program itu kita bisa salah taruh letak wilayah, mungkin manakala ada wilayah yang dianggap sakral, tahu-tahu kita bikin dan ini kan rusak. Bagaimana menata kota yang bagus itu kami lihat macam Merauke atau Bandung atau Bogor. Bandung kelihatan indah karena itu orang yang bikin. Kalau orang kita sendiri bikin kan ya mungkin agak semerawut toh. Di Jakarta ada sedikit, itu ada di Ancol, tapi Ancol kan setengah-setengah juga. Yang penuh itu di Bandung, sebetulnya lihat itu kota yang lama, yang tua itu Belanda punya desain. Nah, atau di Papua itu di Kuala Kencana, wah bagus sekali. Nah, bagaimana menata suatu master plan yang baik supaya seluruh program yang kami rencanakan bisa taruh di atas semuanya, sehingga menyangkut itu kalau sudah dapat orang kami juga akan anggarkan. Terus kekurangan kami tetap, dan itu yang kami sudah buat presentasi kemarin itu buku-buku sedang dalam proses masuk dalam Blue Handbook. Blue Handbook ini ya nanti lewat Bappenas dalam proses itu. Jadi kemarin saya pernah langsung perkenalan saja, bila mana bahwa buku-buku ini kalau Bappenas sudah kirim, yang ini sudah kami duluan kasih tahu yang ini apa itu bantuan. Tapi itu tidak seluruhnya, kan mulai dari nol, kami sudah mulai supaya itu agak cepat melaju gitu, supaya kami mau membuka keterisolasian daerah. Nah, semuanya itu akhirnya harus dipayungi oleh yang disebut industri pariwisata, karena bagi saya orang Asmat besok mau berkembang atau tidak itu entry point-nya ada di barang itu, karena itu barang melekat toh. Jadi istilahnya Asmat yang harus menjual, kita jual orang Asmat sudah, tapi tidak jadikan mereka sebagai objek, tapi dalam arti tetap menjadi subjek. Nanti there might be talk about the Asmat by themselves. At the former time, somebody else from outside they talk about Asmat. And nowadays, Asmat people, Asmat society might be to talk about the Asmat by themselves. I think it's a very important. Terima kasih, Pak.